adik-adik sekolah minggu. Shalom. Shalom, Bi. Iya, selamat hari Minggu Selamat Kak hari Grace. Minggu. Iya. Ya, untuk adik-adik di rumah, selamat bertemu kembali bersama kami guru-guru KKR ya. Selamat hari Minggu buat kita semuanya ya. Iya, tetap semangat dan tetap menjaga protokol Kesehatan. Iya, betul sekali Kak Grace ya. Ya, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini Kak, kita mau menyanyikan lagu apa Kak? Kita mau angkatkan lagu Maukah Kau Jadi Roti. Iya. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Kau jadi roti yang terpecah bagiku, maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku, maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti. Kau jadi roti yang terpecah bagiku, kau menjadi anggur yang tercurah bagiku. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, Mengasihi lebih sungguh. Iya. Untuk adik-adik yang berada di rumah, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa untuk memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat anugerah Tuhan kepada kami. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kami, memberikan anugerah-Mu kepada kami Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga Tuhan pada siang hari ini juga Tuhan kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Waktu untuk bungkus kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, adik-adik kami dimanapun berada Bapa, kiranya Tuhan yang terus menyertai kami. Begitu juga Tuhan dengan ibadah kami, kiranya Engkau yang terus memberkati kami semuanya Bapa, untuk bungkus kami pelayan-pelayan Tuhan, pemusik, pengkhotbah, hingga singer juga Tuhan berkati. Sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Shalom. Ih, masih ada semangat gak ya ini Karo? Kayaknya masih lah Kak. ada ya. Iya, kayaknya masih lah ya. Pasti semangatnya untuk adik-adik yang berada di rumah ya. Masih. Untuk itu kita akan kembali bernyanyi. Lagunya apa Kak Grace? Setia-setialah. Iya, berarti harus setia kepada Tuhan. Tuhan. Tapi sebelumnya Karo, Iya. Kak Grace mau kasih tahu dulu. Apa nih Kak? Tema kita hari ini Petrus menyangkal Yesus. Berarti Oh. tandanya Petrus tidak setia kan? Di? Tidak setia Iya. kepada Tuhan Jadi ya. adik-adik di rumah tidak boleh seperti itu. Iya, Oke, kita harus setia kepada Tuhan ya Kak Grace Iya, ya. Wi. Oh, iya. Sesuai dengan tema, maka kita angkatkan pujian kita, setia-setialah. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati,
nyanyikan sekali lagi pujian ini ya. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Karena tadi tema kita Petrus menyangkal Yesus, Iya. seharusnya kan kita berada di jalan Yesus kan. Iya, Bi? pasti ya. Kita harus berada di jalan yang diberikan Iya, oleh Tuhan. Nah, setia, harus mengikut, ya kan? iya betul. Kita Hari ini mau- apa ini kita Kak? Intoriusnya apa ya Kak ya? Kita mau bernyanyi lagi, Karo. Bernyanyi Tapi lagi ya? sesuai dengan tema tadi kan, jalan serta Yesus. Tapi karena kan udah biasa nih kita nyanyi lagu jalan serta Yesus, berarti udah tahu gerakannya. Kalau ada kata jalan, berarti putar balik. Oke, adik-adik di rumah. Jadi kita ke kanan dulu ya, Karo. Jalan. Boleh, berarti baru- jalan ke sana Iya, ya Kak ya? Jalan serta Yesus, Oke, jalan lagi jalan putar lagi ke ya. sana, oke. Oke, kita angkatkan pujian kita, jalan serta Yesus. Kanan dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Masih ada sukacita kan adik-adik di rumah? Pastilah ya Kak ya. Pasti, Bi. Kak Grace juga masih ada sukacita kan Masih, Kak? Bi. Masih semangat Iya. dong. Pasti semangat ya Kak Iya. Grace ya. Kita mau Oke. angkatkan pujian lagi, Bi. Kita mau angkatkan pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Iya. Oke. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Iya, jadi sebagai anak Tuhan ya Kak Grace, kita tidak boleh Bohong. bohong. Walaupun sekecil Iya, apapun ya Kak iya, Grace ya. Bi. Jadi untuk anak-anak Bibi yang di rumah, semuanya adik-adik KKR, ya tidak boleh Berbohong. bohong. Ya, walau sekecil apapun ya. Berbohong sama teman boleh nggak, Bi? Enggak Gak juga. boleh kan, Bi? Kak. Sama siapapun Sama nggak siapapun boleh. tidak boleh. Tidak boleh berbohong. Oke.
Untuk kita memasuki firman Tuhan ya Kak Grace, kita mau menyangkatkan pujian satu lagi ya Kak. Iya. Lagunya apa Kak? Kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan yang Kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Salam semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, pasti semua dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita bertemu lagi, meski ibadah kita masih dari rumah ya. Tetap semangat dan tetap luar biasa ya. Tetap semangat dan tetap luar biasa. Baiklah, saya percaya semua anak-anak sekolah minggu di rumah dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, duduk yang manis semua, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan untuk hari-hari yang bisa kami lalui. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kehidupan kami, yang memberi kesehatan kepada kami dan menambahkan sukacita. Bapa, kami telah menaikkan pujian kami dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu kiranya menjadi kekuatan kami dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak sekolah minggu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan berdoa. Amin. Oke, mari kita lihat Alkitab dulu. Ini khususnya untuk kakak remaja dulu ya. Kakak-kakak kita yang remaja. Coba lihat dulu Alkitabnya dari kitab Matius 10 ayat 32 sampai 33 ya. Matius 10 ayat 32 sampai 33 ini yang untuk remaja ini coba. Saya akan bacakan ya dan lihat Alkitabnya semuanya, apakah Alkitabnya sudah ada di depannya? Saya percaya ini ya, sudah siap semua, sudah duduk yang manis. Mari kita buka Alkitabnya. 10 ayat 32 dan sampai 33. Saya akan bacakan.
Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Itu bacaan remaja. Lalu untuk renungan kita diambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Coba, udah dapatkah semuanya? Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Saya akan bacakan ya. Ayat 56. Dimulai dengan ayat 56. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya. Lalu berkata juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Salam. Ya, tema kita hari ini sama semuanya setiap kelas ya. Baik balita, baik anak kecil, anak tanggung, anak remaja. Temanya adalah Petrus menyangkal Yesus. Tentu saya tahu ini, semuanya kita sudah pernah atau sudah sering mendengar tentang Petrus menyangkal Yesus. Ya, Petrus menyangkal Yesus. Jadi sebelum Yesus ditangkap, mereka mengadakan perjamuan makan malam bersama. Maka Yesus katakan, ya ada yang akan menyangkal, ya. Coba saya akan bacakan ayatnya yang bagaimana sebenarnya yang dikatakan Petrus. Ketika Yesus katakan, ya ada yang di antara kita nanti seperti ini katanya. Mari bagaimana gagahnya Petrus sebelum dia melihat kejadian ini. Coba kita lihat dari Lukas 22 ayat 31 ya. Ayat 31 sampai 34. Saya bacakan. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia untuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus terjadi. Baiklah, sebelum saya melanjutkan cerita kita ya tentang Petrus menyangkal Yesus ini 3 kali, kita akan saksikan dulu sebuah video ya. Mari kita saksikan videonya. Petrus menyangkal Yesus. Jagalah dia. Para prajurit membawanya ke halaman dan mengolok-olok dia sebagai raja Bani Israel. Inilah juga seorang raja.
Katakan, apa yang akan terjadi? Engkau akan selamatkan kami yang mulia. Menyelamatkan kami. Orang ini juga bersama Isa. Aku tidak mengenal dia. Aku lihat mereka bersama. Jauhlah tuanku. Bagaimana menghormati orang? Kau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan aku. Pasti orang ini adalah pengikut Isa. Sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Isa menoleh dan menatap Petrus. Lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Isa kepadanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Saksikan videonya, yaitu bagaimana tadi Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Jadi pada waktu Yesus ditangkap, setelah Yesus berdoa di Taman Getsemane, dia ditangkap, lalu dia digiring ke rumah imam besar. Ya, di sana Petrus sebenarnya mengikuti Yesus, sementara murid-murid yang lain sudah pada pergi, tapi Petrus tetap mengikuti Yesus. Namun karena apa? Dia sampai menyangkal Yesus karena Petrus ketakutan. Ya, Petrus ketakutan setelah ia melihat Yesus yang ditangkap. Maka ada sampai 3 kali dia ditanya. Ya, sampai 3 kali dia ditanya, maka tetap dia menyangkal. Bahwasannya apa? Dia tidak kenal dengan Yesus itu sendiri. Anak-anak sekolah minggu yang disayangi Tuhan, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi dengan Petrus? Yang tadinya dia bilang, oh, saya bersedia Tuhan dipenjarakan. Ya, saya sedia mati bersama-sama dengan Engkau. Dengan semangatnya dia katakan kepada Yesus pada waktu mereka perjamuan malam. Tapi ternyata apa? Ketika Yesus ditangkap dan dia ditanya, maka dia tetap mengatakan, sampai 3 kali itu mengatakan, aku tidak mengenal dia. Ya, kenapa itu dilakukannya? Karena rasa takutnya. Ya, karena rasa takutnya. Tadi kalau kita lihat bahan bacaan remaja yang mengatakan, tadi dikatakan di dalam ayat Matius 10 ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Itu yang harus kita tahu, ya. Kenapa? Kenapa kita mesti menyangkal Yesus kita sendiri? Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Tadi dikatakan kenapa ini Petrus menyangkal? Karena rasa takutnya, karena rasa cemasnya, kan gitu, rasa takutnya. Sebagai anak-anak sekolah minggu, tadi sudah dinyanyikan ya,
Sudah mungkin kalian nyanyikan tadi. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Tuhan Yesus setia sampai mati. Tadi dikatakan ketika engkau tidak mengakui aku di depan manusia, maka aku juga tidak akan mengakui engkau. Hati-hati ya. Jadi harus kita setia kepada Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Petrus tadi, yang pertama, ya, yang pertama tindakan yang pertama yang dilakukan yang menyangkal Yesus itu tidak patut kita tiru. Ya, itu tidak patut kita tiru. Lalu apa akhirnya yang dilakukannya? Setelah dia 3 kali tidak mengakui Yesus itu, tidak mengenal Yesus itu, maka berkokoklah ayam, kan gitu. Dan Yesus memandangnya. Lalu dia sadar. Ya, dia sadar. Oh, ternyata ini yang dikatakan Yesus. Ketika kami bersama-sama makan malam bersama. Dalam perjamuan makan bersama. Ya, kalau engkau tidak menyangkal aku, maka ayam pun tidak akan berkokok. Itu yang dikatakan Yesus ketika mereka bersama-sama. Maka dia sadar. Dia menyadari dosanya, menyadari kesalahannya. Lalu dia pergi dan dia menangis. Menangis menyesali apa yang telah dia lakukan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Tadi kita lihat 1 Petrus tidak punya keberanian. Ya, dia tidak punya keberanian. Lalu dia berbohong. Dia tidak jujur. Yang ketiga, dia tidak setia. Ya. Dia tidak punya keberanian. Dia tidak jujur dan dia tidak setia. Apakah ini yang dikatakan anak-anak Tuhan? Anak-anak sekolah minggu, hidup kita harus berani. Berani dalam bidang apa? Berani ketika kita memang benar. Ya, kita harus berani ketika kita benar. Lalu yang kedua apa? Kita harus jujur. Ya, kalau kita jujur, berarti tidak ada rasa takut dalam kehidupan kita. Tidak ada rasa takut. Karena yang kita katakan adalah sesuai dengan apa adanya. Lalu yang ketiga, kita harus setia. Setia dengan janji kita. Setia dengan apa yang sudah kita ikrarkan, yang sudah kita janjikan. Sama seperti Tuhan Yesus yang tetap setia. Bahkan sampai mati pun dia di kayu salib, dia tetap setia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tadi kalau Petrus, dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Kita apa yang kita harus lakukan? Anak-anak remaja, bagaimana? Ya, mungkin kita bilang, Ibu guru, kami gak mungkin lagi seperti Petrus, menyangkal Yesus. Ya, tapi apa yang kita lakukan ketidaksetiaan kita? Kadangkala ketika kita berdoa pun malu kita menunjukkan bahwasanya kita ini adalah pengikut Kristus, orang Kristen, kita malu. Sekarang lagi banyak kali anak remaja malu dia bawa Alkitab. Ya kan sudah ada gadget, ngapain pula bawa Alkitab, nampak kali pun. Nanti dikira orang pula kita orang alim. Dikira orang pula kita ini sok alim, sok baik. Kenapa rupanya? Berarti di sana kita tidak menunjukkan keberanian kita. Keberanian menjadi saksi kita tidak tunjukkan di sana. Kadang malu kalau sudah di tempat umum, malu kita berdoa melipat tangan kita. Udahlah. Ya, malu berdoa melipat tangan kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh malu.
Katakan sejujurnya. Katakan dengan berani dan setia kita dengan apa yang sudah kita janjikan. Ini yang sering terjadi. Untuk anak-anak remaja mungkin ada dia kenalan sama teman-teman yang berbeda agama. Mungkin menyebutkan dia, apa agamamu? Mungkin dia tersipu-sipu. Mungkin malu dia menyebutkan apa agamanya. Kenapa kita malu menyebutkan agama kita? Memang agama kita tidak sah. Sudah jelas-jelas agama kita sudah diakui di Indonesia. Kenapa kita mesti malu dengan agama kita? Ya, bangga kita sebenarnya mengatakan, apa agamamu? Ya, kalau yang perempuan bilang, apa agamanya? Dek, ada yang bertanya, agama saya Kristen, Bang. Yang laki-laki, apa agamanya, Bang? Agama saya Kristen, Dek. Kan apa masalahnya, kan gitu? Tidak jadi masalah. Ya. Jadi ini apa yang dilakukan oleh Petrus tadi, ini mengingatkan kita supaya kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus hidup berani. Kita harus hidup jujur. Kita harus setia. Namun dalam kehidupan kita, tidak selamanya kita tidak memiliki kesalahan. Pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Di dalam kesalahan yang kita lakukan, hendaknya kita menyadari dan menyesal. Ya, satu tindakan, tadi tindakan Petrus ketika dia menyangkal Yesus, itu tindakan yang tidak patut kita tiru. Tapi ketika dia menyesali dosanya, dia menangis. Ya, dia menangis menyesali dosanya. Dia sadar, itu patut kita contoh, itu patut kita teladani. Apakah kita pernah menyadari dosa kita, lalu kita enggan untuk meminta maaf? Ya, kita mengeraskan hati kita untuk tidak minta maaf kepada yang orang lain atau kepada orang tua kita, kepada teman kita, kepada guru kita. Sisi positifnya dari Petrus, ketika dia menyadari kesalahannya, dia menangis, menyesali kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan dia memohon ampun. Jadi kita juga harus seperti itu. Karena setiap kita tidak ada yang sempurna. Pasti kita pernah melakukan kesalahan. Di dalam melakukan kesalahan itu, mari berani kita menyatakan, oh saya salah. Berani kita mengambil sikap, oh saya salah. Dan ketika saya salah, maka harus saya memohon maaf. Saya harus minta maaf. Bukan mesti sama orang yang lebih tua kepada kita. Sama orang yang lebih muda pun kepada kita. Kalau kita salah, kita minta maaf. Itu namanya tindakan sportif. Ya, tindakan yang sportif. Anak-anak sekolah minggu, anak kecil, anak balita, kalau salah harus juga minta maaf. Ya, remaja juga kalau salah yang sama adiknya masih kecil, minta maaf. Jadi ini sisi positif, ya. Dalam kehidupan kita ini ada dua, satu sisi negatifnya, satu sisi positifnya. Ya, tadi tindakan yang menyangkal Yesus itu yang tidak baik, itu tidak usah kita tiru. Ketidakjujurannya, ketidaksetiaannya, ketidakberaniannya yang dilakukan Petrus tidak usah kita tiru. Tapi bagaimana dia menyadari, menyesali dosa-dosanya. Dia menangis. Ya. Setelah dia melihat Yesus, dia sadar akan dosanya. Maka perlu kita menyadari kesalahan kita. Bagaimana kita menyadari kesalahan kita? Tentu dengan selalu membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, maka kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Mungkin kita tidak sadar-sadar. Hidup secara jasmani, pingsan, ya, pingsan kita secara rohani. Tidak pernah menyadari akan kesalahan kita. Jadi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup setia, hiduplah jujur dan tetap berani, ya. Jangan pernah malu mengatakan bahwasannya kita adalah orang anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan Yesus yang punya sikap mau menyadari kesalahan dan mau meminta maaf, ya, mau meminta maaf. Jadi inilah firman Tuhan yang sampai kepada kita. Mari kita renungkan firman ini dan kita jalankan dalam kehidupan kita, lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dengan firman ini kami boleh menyadari Tuhan, bagaimana kami boleh punya sikap yang baik dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami bisa hidup berani, jujur dan tetap setia. Namun Tuhan, Engkau juga mengingatkan kami, ketika kami memiliki kesalahan, kami mau meminta maaf kepada orang yang mungkin kami bersalah. Ajari kami Tuhan, supaya kami memiliki kerendahan hati dan mau Tuhan menyadari kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik di rumah dipersiapkan persembahannya. Kita mau angkatkan pujian persembahan kami. Sekali lagi ya Kak ya. Persembahan kami, tanda syukur kami, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Dan doa syafaat yang dipimpin oleh pertua kita. Oke, sekarang kita masuk ke doa persembahan sekaligus doa syafaat. Jadi semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami telah mengakhiri ibadah kami saat ini. Kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua kami sebagai saluran berkat bagi kami, sehingga kami boleh memberi persembahan ini kepada Tuhan. Berkati usahanya, berkati pekerjaannya, berkati kesehatan orang tua kami semuanya. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, untuk tim multimedia, pemusik, dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan KAKR. Tuhan senantiasa memberkati. Anak-anak sekolah minggu kami semua Tuhan Engkau berkati. Meski kami belum tatap muka, masih ibadah dengan online, tapi tidak mengurangi sukacita kami. Dan biarkan anak-anak sekolah minggu semua bisa bersukacita, bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah bersekolah, anak balita, anak kecil, anak tanggung,
dan anak remaja, baik yang sudah offline maupun yang masih online. Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Sehingga dalam menjalani hari-hari mereka, mereka tetap sukacita. Mereka bisa belajar dengan baik. Karena mereka tahu ketika mereka belajar, mereka akan lebih mengerti untuk pelajaran-pelajaran yang akan mereka pelajari. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja Runggun GBKP Batam Center. Mari Tuhan berkati gereja kami. Berkati rencana-rencana gereja Tuhan. Rencana perayaan Paskah, rencana pengumpulan dana. Mari Tuhan Engkau berkati. Sehingga semua yang direncanakan bisa terlaksana karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang senantiasa, yang memberi hikmat dan kepintaran kepada para pemimpin kami. Baik dari tingkat yang paling tertinggi Bapak Presiden kami sampai tingkat yang paling terendah. Khususnya kota kami, Kota Batam. Tuhan berkati. Sehingga kami juga boleh merasakan sukacita damai sejahtera hidup kami di Kota Batam ini. Bagi saudara-saudara kami Tuhan yang terkena COVID-19, mari Tuhan Engkau pulihkan. Kota Batam juga kami bersyukur jika beberapa minggu akhir ini Kota Batam ada beberapa yang sudah zona hijau. Namun masih ada yang zona merah. Kami percaya Tuhan akan memulihkan kota kami, Kota Batam. Dan juga dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan menjadikan dunia ini baik. Dan Tuhan juga yang akan menjadikan lebih baik. Dan virus COVID-19 ini juga akan musnah dari dunia ini. Ampuni Tuhan kami dari segala dosa kami. Sehingga kami tetap layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan berdoa. Serta mari kita ucapkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Shalom. Shalom. Ya. Sebelum kita mengakhiri Ibadah ibadah kita. kita mau angkatkan pujian Saya Mau Ikut Yesus. Mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus.
sampai selama-lamanya. Shalom.